Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang pengumuman penting bagi semua pemilik kartu Indonesia Sehat, baik yang gratis atau PPI ataupun yang bayar ya, yang BPJS Kesehatan. Mulai bulan Juli tahun 2022, siap-siap yang bergaji besar dan selamat bagi yang bergaji kecil ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang pengumuman penting untuk semua pemilik kartu Indonesia Sehat atau KIS ya sahabat YouTube, baik yang gratis atau PPI ya sahabat YouTube, ataupun yang berbayar atau yang BPJS Kesehatan ya sahabat YouTube. Mulai bulan Juli tahun 2022, siap-siap bagi yang bergaji besar dan selamat bagi yang bergaji kecil ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak video ini hingga akhir. Nah, informasi ini saya kutip dari berita nasional dari detik.com ya sahabat YouTube, di mana di sini hotline-nya atau judul dari surat kabar online ini adalah kelas BPJS Kesehatan akan dihapus ya sahabat YouTube. Nah, kita ketahui bersama saat ini kan kelas BPJS itu kan ada kelas 1, kelas 2 hingga kelas 3 ya sahabat YouTube. Nah, untuk kelas-kelas itu kedepannya akan dihapus ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira mulai kapan akan dihapus dan nanti gantinya seperti apa ya sahabat YouTube? Nanti pada video kali ini akan kita sampaikan ya. Kemudian hotline-nya lanjutannya adalah siap-siap iuran berubah. Nah, kira-kira iurannya seperti apa ya sahabat YouTube? Langsung saja, Bandung siap-siap per Juli tahun 2022 kelas di BPJS Kesehatan akan dihapuskan dan diganti dengan kelas rawat inap standar atau disingkat dengan KRIS ya sahabat YouTube. Nah, ini sudah jelas ya. Jadi kelas BPJS yang kelas 1, kelas 2 hingga kelas 3 tersebut akan dihapus. Nah, dihapusnya ini akan berlaku mulai bulan depan, yaitu bulan Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Dan nanti ya ketika kelas 1, 2, 3 ini dihapus, nanti sebagai gantinya akan ada yang namanya kelas rawat inap standar ya sahabat YouTube atau disingkat dengan KRIS. Nah, besaran iuran BPJS akan diberlakukan dengan prinsip gotong royong. Nah, maksudnya apa prinsip gotong royong ini? Di mana besarannya akan disesuaikan dengan gaji. Nah, sahabat YouTube, jadi besar kecilnya iuran BPJS nanti ke depannya akan menyesuaikan dengan gaji atau pendapatan si pemilik BPJS tersebut ya sahabat YouTube. Yakni yang pendapatannya lebih tinggi maka akan membayar lebih besar. Nah, jadi yang bergaji besar tentu iurannya lebih tinggi ya sahabat YouTube. Namun yang gajinya kecil tentu iurannya ini sedikit ya sahabat YouTube. Makanya di thumbnail kali ini saya sampaikan siap-siap yang bergaji besar tentu iurannya tambah besar karena prinsipnya adalah gotong royong. Dan selamat bagi yang bergaji kecil, tentunya yang bergaji kecil ini iurannya sedikit ya sahabat YouTube. Nah, iuran disesuaikan dengan memperhatikan keadilan dan prinsip asuransi sosial sesuai dengan besar penghasilan. Inilah gotong royong sosial yang diinginkan oleh Undang-Undang SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, kata anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yaitu Asih
Eka Putri, seperti dikutip Detik Jabar dari Detik Finance pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 yang lalu ya sahabat itu. Nah, fasilitas rawat yang didapatkan sama meskipun besaran iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan nantinya berbeda. Ini akan disesuaikan dengan kebutuhan medis ya sahabat itu. Jadi meskipun iurannya nanti berbeda antara orang yang bergaji besar dengan orang yang bergaji kecil ya sahabat itu, namun untuk fasilitas rawat yang didapatkan ini sama ya sahabat itu, karena menganut sistem yaitu kelas rawat inap standar atau disingkat dengan KRIS ya sahabat itu. Jadi standarisasinya sudah jelas. Jadi semua pemilik BPJS baik yang iurannya besar ataupun yang rendah itu nanti sama ya sahabat itu fasilitas rawatnya. Nah, kemudian manfaat sesuai dengan kebutuhan medis bagi semua peserta tuturnya. Tentu kebutuhan medis kalau penyakitnya ini berat ya tentu kebutuhan medisnya kan banyak ya atau besar. Kalau penyakitnya ini yang ringan tentu kebutuhan medisnya ini juga sedikit ya sahabat itu. Jadi menyesuaikan dengan itu. Nah, ASI menjelaskan formula iuran BPJS Kesehatan yang bisa memenuhi prinsip asuransi sosial saat ini sedang disusun BPJS Kesehatan bersama otoritas terkait. Sederet keputusan masih disimulasikan dan kepastiannya akan diatur dalam revisi peraturan presiden atau Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan ya sahabat itu. Nah, saat ini terkait dengan formula iuran BPJS-nya seperti apa, ini masih sedang dirumuskan ya sahabat itu oleh BPJS Kesehatan bersama otoritas terkait. Nantinya hasil dari formula tersebut nanti akan dituangkan dalam perubahan ya Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan sahabat itu. Nah, saat ini sedang merancang revisi Perpres nomor 82 tahun 2018 dan saat ini masih menunggu izin prakarsa Presiden untuk revisi Perpres nomor 82 tahun 2018 imbuhnya. Peserta BPJS Kesehatan tidak bisa mundur. Ya, betul, benar sekali. Dengan aturan baru, peserta tak punya pilihan lain selain mengikuti. Karena peserta tidak bisa mundur dari kepesertaan BPJS Kesehatan kecuali meninggal dunia. Jadi yang sudah pernah mendaftar BPJS Kesehatan, ya ini tidak bisa mundur ya sahabat. Utamanya ini yang mandiri, yang berbayar ya, yang BPJS Kesehatan. Jadi ini tidak bisa mundur kecuali yang bersangkutan meninggal dunia ya sahabat itu. Tidak bisa mundur ya, masa ya kongko mampu, beli rokok berbungkus-bungkus bisa, bayar iuran JKN tidak mau, tutur AC ya. Masyarakat yang tidak mampu, nah ini untuk yang gratis atau yang PBI ya, disarankan agar mendaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI. Sepanjang dia layak sebagai fakir miskin, iurannya akan dibayarkan pemerintah ya sahabat itu. Nah, tentunya supaya menjadi fakir miskin atau terdeteksi fakir miskin ada indikator-indikator tertentu ya sahabat itu yang membuat dia dikatakan sebagai fakir miskin dan layak mendapatkan BPJS atau mendapatkan bantuan JKN yang PBI yang gratis ya sahabat itu. Nah, salah satu syarat kalau di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi bahwasanya si peserta ini tidak boleh merokok atau bukan perokok. Nah, ya sahabat itu. Kalau dia ini adalah perokok, maka dia bukan lagi termasuk fakir miskin ya sahabat itu. Jadi mungkin di berbagai daerah ini standarisasinya berbeda-beda ya terkait dengan fakir miskin ini. Namun rokok ini memang menjadi salah satu standar acuan yang bersangkutan ini dikatakan fakir miskin atau tidak ya sahabat itu. Nah, pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki BPJS Kesehatan meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain. Bahkan kini beberapa layanan publik mulai diharuskan memakai kartu BPJS Kesehatan ya sahabat itu. Nah, jadi itu ya sahabat itu informasinya. Siap-siap tentunya bagi masyarakat yang bergaji besar, pemilik kartu Indonesia Sehat ya, baik yang
gratis ataupun yang berbayar ya sahabat YouTube. Tentunya yang bergaji besar ini nanti iurannya akan besar. Kalau yang bergaji kecil tentu iurannya akan rendah ya sahabat YouTube. Sedangkan yang gratis atau yang PBI tentu ini masih sama, iurannya masih dibayarkan oleh pemerintah ya sahabat YouTube. Sehingga dari pihak BPJS Kesehatan ini menghimbau bagi masyarakat yang sebelumnya ini sudah pernah mendaftar BPJS atau sudah terdaftar di BPJS secara mandiri, ini bisa mengusulkan untuk BPJS ataupun KIS yang PBI yang gratis ya sahabat YouTube. Tentunya selama yang bersangkutan ini termasuk fakir miskin. Tentu fakir miskin berarti tercatat di dalam DTKS ya sahabat YouTube. Ini kembali lagi erat kaitannya dengan yang namanya Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena bantuan KIS PBI itu salah satu bantuan sosial yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan penerimanya ini kebanyakan dari keluarga penerima manfaat PKH ataupun BPNT ataupun masyarakat lain yang tidak tercatat sebagai penerima PKH ataupun BPNT namun terdaftar di dalam DTKS ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan siap-siap mulai bulan depan ya, bulan Juli kelas 1, 2, 3 ini akan dihapus digantikan dengan kelas rawat inap standar. Namun kabarnya ya sahabat YouTube ini proses penghapusan masih belum menyeluruh ya sahabat YouTube. Jadi masih diberlakukan di rumah sakit yang vertikal atau rumah sakit milik pemerintah ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.